Oke, sekarang tentang kunjungan terbaru Menteri Luar Negeri Iran Arachchi. Sekarang dia berada di Rusia, di mana dia bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin setibanya di Moskow. Atau lebih tepatnya, dia mengatakan kepada media Iran bahwa dia telah melakukan perjalanan ke Rusia dengan tujuan untuk melanjutkan konsultasi erat antara Teheran dan Moskow mengenai isu-isu regional dan internasional. Dan sekarang untuk membahas hal ini, saya bersama Grigor Durrus, Direktur Program Eropa, Rusia, dan Eurasia. Baik, mari kita mulai dengan ini. Apa yang sebenarnya ingin dicapai atau dikoordinasikan oleh Iran dengan Rusia? Apakah itu dukungan militer, dukungan diplomatik? Halo, terima kasih telah mengundang saya. Saya pikir yang kita lihat di sini adalah Vladimir Putin sedang berusaha membuktikan bahwa tidak ada krisis besar di dunia saat ini yang bisa diselesaikan tanpa Rusia. Jadi, Anda memiliki semacam pesan yang berlapis-lapis. Salah satunya ditujukan ke Washington tentu saja, bahwa Rusia bisa berperan dalam mencoba menjaga Iran tetap di meja perundingan dan mengikuti arah yang diinginkan Washington. Kedua, kepada pihak Eropa bahwa mereka tidak sepenting yang mereka inginkan. Dan tentu saja kepada Tiongkok. Menunjukkan bahwa Rusia memang penting di Timur Tengah dan juga bagi selatan global secara umum. Menunjukkan bahwa ada kepemimpinan di luar Amerika Serikat dan bahwa Rusia memang lebih penting dari sebelumnya. Kedua tentu saja adalah Iran dan Menteri Luar Negeri Basarashi yang sedang berusaha memastikan bahwa Iran tidak terpojok, jika boleh dikatakan, ke dalam semacam pilihan biner antara Amerika Serikat dan eskalasi penuh. Jadi saya pikir ini lebih kompleks daripada yang terlihat. Kita sedang melihat dinamika geopolitik yang lebih luas di sini. Dan jelas sudah menjadi hal yang diketahui bahwa bagi Rusia penting juga untuk mengingatkan semua orang di seluruh dunia bahwa mereka bisa menjadi sekutu yang baik. Jangan lupa bahwa Rusia telah mendukung Iran dengan drone di awal perang dan bahwa Rusia dan Iran telah terikat oleh perjanjian kerjasama sejak saat itu, awal tahun lalu. Dan ini adalah cara untuk menunjukkan kepada negara-negara di selatan global bahwa Anda bisa mempercayai Rusia. Mereka akan tetap menjadi mitra yang baik. Tapi selain itu, apakah Rusia mencoba memanfaatkan situasi di sini untuk melemahkan Amerika Serikat? Mereka tentu saja mendapatkan keuntungan dari lonjakan harga minyak dan juga dari keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah, sementara mengabaikan situasi di Ukraina. Tentu saja, maksud saya, seperti yang semua orang tahu, ada perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Rusia telah mendapatkan keuntungan dari pencabutan sebagian sanksi Amerika Serikat pada saat ekonomi Rusia mulai tercekik akibat sanksi terkoordinasi dari Amerika Serikat dan Eropa. Itu salah satu aspeknya. Dan yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwa Rusia, Moskwa, tidak bisa dihindari. Dan bahwa Amerika Serikat, terutama Presiden Trump, akan bijaksana jika tidak mengeluarkan Rusia dari perhitungan. Setidaknya itulah harapan dari Moskwa saat ini. Dan apakah Rusia terbatas dalam tingkat dukungannya kepada Iran karena situasi dan hubungannya dengan negara-negara Teluk yang juga memiliki hubungan signifikan, terutama dengan Arab Saudi? Ya, benar sekali. Maksud saya, Arab Saudi, Israel, Amerika Serikat, taruhannya besar bagi Rusia. Mereka bisa melangkah cukup jauh, tetapi tidak boleh kelewat jauh. Dan mereka selalu harus tetap berada di bawah ambang eskalasi dengan Amerika Serikat, dengan Israel, dan dengan Arab Saudi. Tapi sekali lagi, ini sebagian besar soal pesan yang ingin disampaikan di sini. Ini berlaku baik untuk Iran maupun untuk Rusia. Kita tidak boleh mengharapkan lebih dari itu pada tahap ini. Benar. Grigor Durrus, Direktur Program Eropa, Rusia, dan Eurasia di Chatham House. Terima kasih banyak telah bersama kami.